Hai guys, bila dibandingkan dengan Korea Selatan yang dipenuhi dengan gemerlap industri hiburan yang melalang buana, Korea Utara bagai negara yang paling menutup diri di muka bumi. Bahkan tak mudah untuk memasukinya dan nyaris mustahil bagi rakyatnya untuk keluar dan membaur dengan warga dunia. Meskipun memiliki aturan yang ketat, Korea Utara masih membuka wisata untuk dikunjungi turis demi meraup devisa. Selain dikenal sebagai negara diktator dengan gaya kepemimpinan Kim Jong-un yang menjadi sorotan banyak negara, Korea Utara juga seolah punya banyak rahasia yang memancing rasa penasaran warga dunia. Baiklah, yuk kita bahas berikut beberapa fakta unik dari Korea Utara. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, agar bersama kita bangun channel ini menjadi lebih baik. Yang pertama, Korea Utara dan Selatan telah berperang sejak 1950. Setelah pendudukan Korea oleh Jepang, dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, baik Soviet maupun Amerika Serikat memiliki rencana untuk masa depan negara itu. Hal ini mengakibatkan pasukan pimpinan Amerika menduduki selatan negara itu, sementara pasukan pimpinan Soviet menduduki utara. Hal ini menyebabkan pembentukan pemerintah pro-barat di selatan di bawah kendali Amerika dan pemerintah komunis yang didukung Soviet terbentuk di utara. Sementara kedua belah pihak bertujuan untuk menyatukan Korea. Mereka yang memiliki ide yang sangat berbeda tentang seperti apa seharusnya Korea yang baru bersatu itu. Sayangnya, setiap upaya untuk menemukan titik temu selalu berakhir gagal, sehingga ketegangan meningkat antara kedua belah pihak yang menyebabkan pecahnya perang pada tahun 1950. Sementara perang berakhir dengan jalan buntu pada tahun 1953, tidak ada perjanjian damai resmi yang ditandatangani antara kedua pihak dan dengan demikian perang tidak benar-benar berakhir. Yang kedua, Korea Utara satu-satunya nekrokrasi di dunia. Korea Utara adalah satu-satunya negara pemilik peraturan unik, salah satunya yaitu hingga kini masih menganut sistem nekrokrasi. Nekrokrasi merupakan sebuah pemerintah yang masih beroperasi di bawah aturan mantan pemimpin yang sudah meninggal dunia. Bisa dibilang Korea Utara adalah satu-satunya penganut nekrokrasi di dunia ini. Korea Utara terkenal akan kerahasiaannya, apalagi yang menyangkut pemimpin tercinta mereka. Secara diketahui, Kim Jong-il yang meninggal tahun 2011 tetap dianggap sebagai pemimpin. Sementara ayah Kim Jong-il, Kim Il-sung yang meninggal pada tahun 1994, hingga kini statusnya juga masih pemimpin Korea Utara. Menurut propaganda Korea Utara, pemimpin mereka hidup abadi dan akan selalu menjadi pemimpin Korea Utara. Yang ketiga, akses internet sangat dibatasi. Internet menjadi salah satu kebutuhan paling penting di era digitalisasi. Ketika seluruh negara di dunia tengah heboh mengakses semua berita atau media online dengan internet, rupanya hal ini berbeda dengan Korea Utara yang melarang penggunaan internet bagi warganya, kecuali 1 atau 2.000 elit terpilih. Satu-satunya orang selain elit yang diizinkan mengakses internet sebenarnya adalah orang-orang yang bekerja di unit propaganda atau peretasan pemerintah. Posisi seperti itu cenderung sangat bergengsi dengan gaji dan hak istimewa yang selangit untuk mencegah orang-orang ini melarikan diri dari negara. Begitu mereka mengetahui seberapa hijau rumput di sisi lain. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya untuk menghargai dan menaati peraturan yang berlaku di negara tempat ia tinggal. Sama halnya dengan di Korea Utara, akan ada hukuman bagi pelanggar aturan-aturan di negara tersebut. Misalnya ada hukuman penjara hingga hukuman bagi penduduk yang tertangkap basah tengah menonton film atau drama dari negara asing. Misalnya ada hukuman penjara hingga hukuman bagi penduduk yang tertangkap basah tengah menonton film atau drama dari negara asing. Yang keempat, Korea Utara memiliki tingkat literasi 100%. Mungkin dampak dari terbatasnya internet di sana adalah membuat tingkat literasi di sana sangat tinggi. Mengingat pendidikan juga sangat dihargai di Korea Utara, dengan negara menyediakan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, dan bahkan pendidikan universitas gratis untuk semua warga negara. Meskipun diperkirakan bahwa sistem pendidikan di Korea Utara mungkin sangat kurang di beberapa bidang, terutama mengenai hubungan internasional. Beberapa bidang seperti tingkat melek huruf tampaknya sangat berhasil. UNESCO menyebut bahwa Korea Utara adalah salah satu negara paling melek huruf dengan persentase 98 sampai 100%.
CI World Factbook mendefinisikan orang melek huruf sebagai mereka yang berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. Namun untuk mahasiswa Korea Utara, literatur kuliah mereka telah mengalami penyensoran sedemikian rupa. Biasanya tulisan tersebut menjunjung tinggi sosialisme dan kepedulian Kim Il-sung kepada dunia sastra. Contohnya The Five Photograph, karya Lim Hwa-won yang mendoktrin pikiran dengan cerita dari sudut pandang seorang wanita yang melihat kegagalan dari Rusia pasca Soviet tahun 1990-an akibat pengaruh Barat. Yang kelima, perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan dikelilingi militer. Berkali-kali kita mendengar bahwa negara pimpinan Kim Jong-un tengah memodernisasikan militernya guna memperkuat otot tempurnya. Nah, sebagai hasil dari peningkatan fokus militer negara itu, kini Korea Utara memiliki militer tugas aktif terbesar keempat secara global. Jika menghitung total personal militer, ini adalah cerita yang sama sekali baru. Jumlah ini mencapai hampir 10 juta orang jika kamu menghitung personal aktif, paramiliter, dan cadangan saat ini. Jadi tak heran jika perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan adalah salah satu yang paling termiliterisasi di dunia. Menurut Departemen Luar Negeri, Pyongyang memiliki sekitar 1,2 juta personel militer dibandingkan dengan 680.000 tentara di Korea Selatan, di mana 28.000 tentara Amerika juga ditempatkan. Yang keenam, penduduk Korea Utara tidak membayar pajak. Dalam suatu sistem pemerintahan, dalam negara membayar pajak secara rutin merupakan salah satu kewajiban dasar yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap warganya. Dana hasil pajak merupakan pendapatan kas negara yang digunakan untuk kepentingan dan mensejahterakan masyarakat secara umum, seperti misalnya pembangunan jalan raya, fasilitas umum, bantuan sosial untuk masyarakat, dan lain-lain. Berbeda dengan kondisi perpajakan di Indonesia yang masih menjadi masalah pelik yang tampaknya masih memerlukan waktu cukup lama untuk mencapai solusi terbaik. Namun beberapa negara di dunia ada yang menawarkan keuntungan finansial karena tidak membebankan pajak penghasilan kepada rakyatnya. Salah satu negara tersebut adalah Korea Utara. Rupanya sejak lebih dari 40 tahun lalu Korea Utara telah menghapuskan semua jenis pajak loh. Kini terminologi pajak tidak lagi dikenal rakyat Korea Utara. Tidak berlebihan bila kemudian disebutkan bahwa rakyat Korea Utara tidak pernah membayar pajak. Yang ketujuh, Metro Pyongyang berfungsi ganda sebagai bunker nuklir. Jika kamu pernah mengunjungi metro di Moskow, Tbilisi, Kiev, atau bekas kota Soviet lainnya yang cukup penting untuk dilengkapi dengan sistem metro Soviet, maka sistem metro Korea Utara di Pyongyang akan menjadi pemandangan yang sangat familiar. Sistem Pyongyang terletak jauh di bawah tanah, dengan penumpang melakukan perjalanan dari 316 kaki atau 96 meter ke platform yang didekorasi dengan rumit. Salah satu alasan metro berjalan begitu dalam adalah karena setiap stasiun berfungsi ganda sebagai bunker nuklir, seperti banyak sistem era Soviet lainnya. Nah, itulah tadi fakta unik dari negara Korea Utara yang menambah wawasan kita semua. Jadi apakah kalian tertarik untuk berlibur di negara dengan sejuta rahasia di dalamnya ini? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.